Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Izinkan saya memperkenalkan diri sebelum melaksanakan pembelajaran pada hari Jumat tanggal 10 Oktober 2025. Nama saya Ijang Nana SPDI, mahasiswa PPG PAI Batch 3 tahun 2025. LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung dengan nomor induk mahasiswa 5252111914. Saat ini saya bertugas di SD Negeri Pelangi 02 Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, sebagai guru mata pelajaran pendidikan agama Islam. Dan hari ini saya akan melaksanakan pembelajaran dengan materi bab 3, damainya saling memaafkan, submateri pentingnya meminta dan memberi maaf, kelas 6. Demikian perkenalan singkat dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, tetap semangat, pagi doa luar biasa. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ini adalah hari Jumat. Nah, tepuk semangat. Istiadat siap. Doaan Sekarang udah siap belajar? Persiapan belajar, cek dulu takut ada yang ketinggalan. Bawa pensil, pulpen. Pulpen bawa buat nanti mengisi pensil, buku-buku PAI, lagu nasional. Lagunya lagu Garuda Pancasila. Adelia Algipari. Kesepakatan kelas dalam pembelajaran sekarang untuk hari ini. Kesepakatannya satu, kalau mau dua aja. Kalau mau izin permisi satu orang, jangan dua orang ya. Itu satu. Kalau jangan memaksakan, kalau mau buang air kecil silakan, bapak nggak akan melarang, tapi satu orang ya. Sekarang kita akan mengulas pembelajaran Jumat kemarin atau minggu kemarin. Apa saja? Satu, apa saja? Apa itu memaafkan? Meminta maaf. Karena setiap manusia pasti pernah berbuat salah, maka meminta maaf adalah cara. Apa mau ke pertanyaan pemantik? Lihat, minggu learning itu mindful learning.
Pernahkah kalian merasa lega setelah meminta atau memberi maaf? Ya. Learning, bagaimana jika di dunia ini tidak orang yang ketiga? Jika memaafkan itu kekuatan super, apa hebatnya orang yang berani meminta maaf? Pertanyaan romantik sekarang ke mindful moment. Ya, duduk tenang, relax, tenang dan relax. Duduk tenang, menarik napas dalam-dalam, dan hembuskan perlahan-lahan. Begini, tahan. Rasa kita bawa tenang, damai. Kan kita mau belajar tenang, damai, tentram, lupakan masalah lain di luar. Jangan saya sekarang belum beli. Sekarang Bapak mau memutarkan video, ya. Lihat gambarnya. Biasanya aku mau beli kue, tapi gajinya karena kamu yang jual pasti gak enak. Gas. Di mana contohnya? Nanti ada. Sekarang ke tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita sekarang menjadi detektif perdamaian. 1. Sekarang kedua, menyelidiki rahasia kata maaf. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga, sesuatu orientasi pada masalah. Lihat kasusnya kita ini atau sekarang, jangan sekarang, kemarin boleh. Contoh sekarang ada kasus 2 sahabat kita bertengkar. Apa pertanyaannya? Apa yang bisa kita lakukan sebagai teman sekelas? Menasihati kedua sahabat agar saling memaafkan dan tidak memperpanjang masalah. Terus pertanyaannya yang kedua, mengapa masalah ini harus segera diselesaikan? Karena kadang-kadang membuat suasana kelas tidak nyaman, bahkan mempengaruhi teman lain. Bisa mempengaruhi teman lain kalau tidak diselesaikan. Suasana. Terus apa lagi? Tadi biarkan perselisihan bisa menimbulkan permusuhan lebih. Diskusi kelompok. Catat alasan pentingnya perdamaian. Silakan catat dulu. Ayo berdiskusi. Diskusi. Udah didiskusikan? Jangan ingat. Ke depan. Mau dibacakan sama siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ketua dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi. Perdamaian membuat hati tenang dan suasana kelas menjadi nyaman. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelompok 2. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan menjawab hasil diskusi dari kelompok 2. Tidak ada dendam sehingga semua teman bisa saling menghargai. Assalamualaikum Kelompok ketiga. warahmatullahi wabarakatuh. Saya ketua dari kelompok 3 akan mempresentasikan diskusi. Allah mencintai hambanya yang mau berdamai dan saling memaafkan.
memaafkan itu kalau kita orang pemaaf. Sekarang lanjut ke fase 2. Fase 2 misi kelompok. Sekarang tiap kelompok punya misi. Apa? Misi 1. Apa arti memaafkan? Menghapus kesalahan orang lain dengan ikhlas dan tanpa menyimpan dendam. Tanpa menyimpan Dendam. Terus Memberikan kesempatan baru agar hubungan tetap baik. agar hubungan tetap baik. Itu misi 1. Sekarang misi 2. Bagaimana cara meminta maaf yang tulus? Ada kan meminta maaf, ada yang pura-pura. Ya, ada kan meminta yang pura-pura. Kalau yang minta maaf yang tulus kan kelihatan. Mengakui kesalahan dengan rendah hati tanpa menyalahkan orang lain. Apa kan? Mengakui kesalahan Rendah hati. dengan rendah hati tanpa menyalahkan orang lain. Itu misi kedua. Bagaimana cara meminta yang tulus? Apa? Ada lagi? Bagaimana cara meminta maaf yang tulus? Ada lagi? Berion. Mengucapkan kata maaf dengan hati ikhlas disertai niat untuk tidak mengulangi kesalahan. Jadi ikhlas, kita minta maaf itu ikhlas. Sekarang misi 3. Apa manfaat dari saling memaafkan? Apa? Ya. Rasa kasih sayang dan persaudaraan. Terus ada lagi? Salma. Menghindarkan diri dari permusuhan sehingga hidup lebih damai dan tentram. Menghindari Permusuhan. permusuhan. Jadi kita lanjut ke Royal Play skenario sehari-hari. Jadi Bapak dikasih ininya, skenario-nya, kalian cukup menghafal, nanti dipraktekkan ke depan. Ya, kelompok 3. Maafkan 2. Ini kelompok 2. Kelompok 1. Apakah disebutkan itu seperti itu? Seperti siapa itu? Yang di buku. Yang di buku aku memaafkanmu. Pelaku Abdul Kopar alias Kopai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menampilkan tidak sengaja merusak barang teman. Di kelas, Andi tidak sengaja merusak barang teman, lalu mengenai tas Budi robek dan dia marah. Bagaimana cara menyelesaikan masalah ini dengan cara yang baik sesuai ajaran Islam? Selamat menyaksikan. Aduh maaf Niki, aku baru sengaja dengan bolanya sampai kena tasmu. Hati aku jadi robek, aku jadi susah bawa buku. Teman-teman sabar dulu, Rasulullah mengajarkan kita untuk saling memaafkan. Betul, Andi harus bertanggung jawab dan Budi juga sebaiknya memaafkan. Iya, aku akan membantu menjauhkan atau membantu tasmu. Baiklah, aku maafkan. Terima kasih sudah mau bertanggung jawab. Alhamdulillah, masalah selesai dengan saling memaafkan. Sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kami dari kelompok 2 akan menampilkan gambar berjudul Lupa Menepati Janji. Siti berjanji untuk membantu Fatimah mengerjakan tugas kelompok, tetapi ia lupa datang. Fatimah merasa kecewa. Bagaimana keselesaiannya?
Iya maaf, maafkan aku Fatima, aku benar-benar lupa, aku malah main di musik Dalam Islam, menepati janji itu wajib. Rasulullah bersabda, karena orang munafik, benar lain, jangan lupa lagi Siti. kalau sibuk sebaiknya bilang lebih dahulu. Aku minta maaf, aku tidak akan mengulanginya lagi. Lain kali aku bakal mengerjakan sampai selesai. Baiklah, aku maafkan. Ayo kita kerjakan bersama. Menepati janji itu benar agar kita percaya lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menampilkan penampilan bermain peran yang berjudul Tidak Jujur Saat Ujian. Dalam ulangan, Hasan mencontek dari buku. Guru tidak melihat, tapi teman-temannya tahu apa yang harus dilakukan. Tokoh ini diperankan oleh 4 orang, yaitu yang pertama Hasan diperankan oleh Adelia, kedua Ali diperankan oleh Aldi Fari, ketiga Nadia diperankan oleh Rarai, dan yang terakhir keempat Fatih diperankan oleh Rizky Fauzi. Selamat menyaksikan. Wah, soal ini susah. Apa aku lihat buku aja dari cepat? Hasan, jangan begitu, itu namanya curang. Iya, dalam Islam kita harus jujur, walaupun hasilnya tidak sempurna. Tapi aku takut, aku jelek. Kalau nilainya jelek, itu artinya kita harus rajin belajar, bukannya mencontek. Ya, benar kata kalian. Maaf ya, aku tidak akan menyontek lagi. Lebih baik nilai kecil tapi jujur daripada nilai besar tapi curang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah permintaan maaf Andi sebagai diperankan oleh Jordi? Perannya minta maafnya tulus tidak tadi? Jordi, kan tadi kalian menonton. Hah? Terus. Mengapa penting menunjukkan penyesalan? Merasa menyesal tidak? Tadi kelihatan merasa menyesal tidak? Apa rasanya melihat mereka berbaikan? Senang. Jadi kalau kita melihat teman berbaikan pasti kita senang. Review, ikuti ulasan dari materi yang tadi. Materi apa materinya? Meminta maaf dan penyesalan. Bukan ini meminta maaf dan penyesalan. Reviewnya apa? Meminta maaf sama dengan mengakui kesalahan dengan lurus dan berjanji tidak mengulanginya. yang keras. Mengakui kesalahan dengan tulus dan berjanji tidak akan mengulanginya. Sekarang alhamdulillah materi dari maaf dan meminta maaf dan penyesalan udah ini. Refleksinya, Bapak mau tunjuk tiap kelompok. Refleksi dari materi kelompok 2. Refleksinya apa ya? Hari ini saya sudah berani meminta maaf jika melakukan kesalahan. Apakah saya sudah bisa memaafkan teman yang berbuat salah kepada saya? Tiap hari jahil, bisa nggak kita memaafkan? Itu
jadi refleksi ya buat kita. Terus ada lagi kelompok 3. Refleksinya. Bagaimana perasaan saya setelah saling memaafkan dengan teman? Alhamdulillah pembelajaran saling memaafkan itu sebuah alhamdulillah kita dengan selesai dan ketemu lagi nanti kita minggu depan di hari Jumat. PR, cari satu ayat atau hadis tentang memaafkan. Dah, sekian. Terima kasih semuanya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.